Karena lisan kita mengucapkan, telinga kita mendengar, mata kita melihat, gitu kan. Maka itu insya Allah jauh lebih baik. Dan dalam metode menghafal juga begitu. Orang Connect. Agak-agak jauh connectingnya, konekkan balik. Agak-agak jauh connectnya, konekkan balik. Agak-agak jauh, konekkan balik. Macam meniti tanah liat di tengah pematang sawah. Cari stasiun radio, dia harus gelombang, ya. Dia harus putar pelan-pelan. Terkadang suaranya kecil, ada storing, ya. Kalau dia berhenti memutar, begitu terus. Sujud yang tenang, wallahi akan terasa nikmat. Dari hasil ketenangan dan upaya dan ikhtiar kita akan muncullah rasa khusyuk. Nabi nak sholat, niku sing guri niku ngerti dentuman dadane Nabi sang wedine nang pangeran kados banyu sing umum. Ka'annahu husya alaih, sampai Nabi meh pingsan saking wedine pangeran. Ini disebut taqsa'. Saya sering baca, jadi tidak pikiran saya sendiri. Khusyuk itu maknanya takut. Ya takut itu ya maknanya takut. ingatkan kembali, kiat khusyuk yang pertama adalah menyempurnakan wudhu, gerakan dan bacaan sholat. Itu poin pertama penting. Jadi wudhu itu betul-betul dinikmati pelan-pelan aja, supaya semua anggota tubuh tersentuh air wudhu. Karena menyempurnakan wudhu menjadi penyebab bersihnya dosa. Bersihnya dosa berarti salah satu kiat untuk khusyuk dalam sholat. Yang buat tidak khusyuk adalah dosa. Nah, wudhunya harus sempurna, gerakannya dan bacaan sholatnya. Itu disatukan dalam satu poin gitu. Itu kiat pertama. Yang kedua, membuka mata dan mata diarahkan ke tempat sujud. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Allah terus memandang wajah seorang hamba yang matanya ke tempat sujud. Jadi jangan ditutup, ya, matanya jangan ditutup. Saya pernah jelaskan itu, kalau sudah ditutup matanya, gelap, dingin, tidur. Ya. Jadi matanya dibuka. Kemudian yang ketiga, dia mengeluarkan bacaan walaupun dalam sholat sir. Apalagi kalau sholat jahar, jahar itu kan kayak subuh, maghrib, isya, ngerasin suara maksudnya. Kalau sir itu berarti mengecilkan suara, ya. Maka sir pun tetap keluar suara, tapi cuma dia yang dengar. Kalau bergabung antara tiga anggota tubuh ini, mata terbuka, ya, mulut mengucapkan walaupun cuma kita dengar sehingga telinga dengar. Tiga ini nyambung, khusyuk, konsentrasi, gitu kan? Karena lisan kita mengucapkan, telinga kita mendengar, mata kita melihat, gitu kan? Maka itu insya Allah jauh lebih baik. Dan dalam metode menghafal juga begitu. Orang kalau mau menghafal, dia lihat buku, jangan dia sambil diam mulutnya, hafalannya susah. Mau hafal Quran misalnya, cari surah Al-Quran mau hafal, maka lihat dengan mata lalu ucapkan dengan suara. Inna a'tainakal kautsar, misalnya telinga kita dengar, itu lebih cepat karena ketiga ini connect. Ya, seperti itulah. Maka ini tentunya melihat mata ke tempat sujud, kemudian juga mengucapkan dengan lisan dan juga memperdengarkan kuping, ya. Seperti itulah. Kemudian kiat yang selanjutnya, yang keempat adalah bersihnya pakaian, bersihnya tempat ibadah, ya, sejadah lah segala macam. Itu termasuk bersih dari najis, bersih dari bau, ya. Maka sangat wajar lah itu orang sering. Jadi bukan cuma sering ganti baju, ibu-ibu, ya. Ganti juga sejadah, ganti juga mukena. Ini mukena sudah 10 tahun itu aja terus. Ya. Tapi kalau bajunya luar biasa tiap minggu baru, ya. Menghadap kepada Allah, bubuhi minyak wangi supaya kalau sujud itu nyaman, gitu kan. Itu penting. Allah SWT juga menilai, itu kan kemasan dalam ibadah. Saya pernah jelaskan itu, ya. Beda pahalanya ibu dan bapak kalau bangun malam terus sholat langsung dalam kondisi seperti itu, langsung sholat saja. Jadi tidak ganti baju, nggak apa gitu, ya. Beda dengan orang yang bangun malam, dia mandi dulu, dia wangi, bersih, pakai sampo, sabun. Seperti kalau mau ketemu orang penting gimana sih? Terus pakai baju yang paling bagus, pakai minyak wangi. Perempuan di rumah boleh pakai minyak wangi, sholat menghadap kepada Allah. Sikat gigi, pakai mouthwash, wangi, sholat. Malu bicara sama Allah, bawa mulutnya keluar, ya. Apalagi sambil nguap-nguap, ya. Jadi itu semua termasuk kiat kekhusyuan. Kalau badan kita segar, baju kita wangi, sejadahnya wangi, gitu kan enak. Itu menambah kekhusyuan. Jadi bersihnya tempat. Begitu juga dengan segarnya badan, ya. Itu kiat-kiat kekhusyuan. Termasuk dalam masalah kekhusyuan adalah terangnya ruangan, tempat sholat. Jangan gelap-gelap.
Kecuali darurat memang mati lampu. Ya. Nyalain lampu kamar, gitu kan. Jadi sejadahnya ditaruh di bawah lampu nyorot. Jadi nggak ngantuk. Ya kan? Itu terang. Jadi kita terang bisa melihat. Ya. Tempatnya nyaman, nyalakan lampu semua kalau bangun malam, bangun sholat, ya gitu. Itu juga termasuk kiat-kiatnya. Tentu yang terakhir adalah menjauhi semuanya pintu-pintu dosa, karena termasuk dia penyebab daripada hilangnya kekhusyuan. Penjelasan Ustadz bagaimana cara mendapat sholat khusyuk. 5. Langkah yang pertama, ketika wudhu, khusyuk waktu wudhu. Waktu air disiramkan ke wajah, keluarlah dosa dari kelopak biji mata. Waktu air disiramkan ke tangan, keluarlah dosa dari celah-celah jari tangan. Waktu air disapukan ke kepala, keluarlah dosa dari kepala sampai ke lubang telinga. Waktu air disiramkan ke kaki, keluarlah dosa dari celah-celah kuku kaki. Makanya waktu berwuduk tak boleh ngobrol. Buka keran. Itulah karena aku sebut. Tapi boleh. Dah, selesai dari tempat wuduk, masuk ke dalam, dilarang tasbih. Apa tasbih? Retak. Tak boleh tasbih. Yang boleh tasbih. Bukan tasbih retak. Apa salahnya tangan-tangan saya? Hatimu rusak. Maka masuk tasbih. Kalau ada kawan dengannya ngobrol, subhanallah. Iyo siapa anak subhanallah. Di Rokan Hulu tuh biasa. Karena saya tengok kebiasaan sini kalau udah duduk masjid pasti Allah. Tuan-tuan pelipat, tuan-tuan mursyid. Saya bukan baru Rokan Hulu, 7 tahun dah tahu saya. Tak pulus. Kita sangka tidur, kalau di belakang nampaknya tidur tuan nih. Dan pas tengok tangannya, tak tidur, bergerak. Jadi hati ini dijaga. Yang ketiga, lalu kemudian connect antara mulut dengan hati sebesar jantung yang berdetak berdegup. Dup. Kalau ada pegang tak berdegup, biar kami gulung. Berdegup. Allah. Connect antara ini dengan mulut. Bismillahirrahmanirrahim, kata mulut. Connect. Agak-agak jauh connectingnya, connectkan balik. Agak-agak jauh connectnya, connectkan balik. Agak-agak jauh, connectkan balik. Macam meniti tanah liat di tengah pematang sawah. Agak jatuh, naik balik. Jangan jatuh melompat sempat pula nanggu-nanggu ikan. Macam bawa Honda, agak-agak lari mengantuk, naikkan balik. Agak macam nyetir mobil, agak-agak mengantuk, balikkan balik. Begitulah dia. Yang keempat, mulut bergerak. Ya Khabbab, ya. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau diam aja? Kata Khabbab Ibnul Az, Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu mulutnya bergerak? Bittirabi lihyati, karena aku tengok jenggotnya bergoyang. Bergoyang, jahar. Tapi di agak-agak yang mendengar telinga awak, bukan telinga orang. Kalau ada orang sholat telinga orang sampai dengar, itu 2 kemungkinan. Kalau tak dia jahil, pokah. Yang mendengar itu telinga kita. Yang kelima, paham maknanya. Saya tak menyuruh menghafal, jangan dihafal. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bukan begitu maksudnya, paham aja. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu assalamualaikum. Begitu kata Syekh Ali Tompawi dalam kitab Salat Khusyuk. Salah satu yang sering dipertanyakan orang tentang sholat adalah khusyuk dalam sholat. Itu yang paling sering. Kita dulu di pusat studi Al-Quran, saya masih ingat Pak Adi Ibrahim. Ada satu teman dari Kanada, Mark. Pak Mark ini orang dari Kanada, istrinya orang Indonesia.
dia masuk Islam. Kita ada kerjasama dengan dia, pakar dalam bidang psikologi, tapi Muslim yang baik. Kita ajak bekerja sama, dia punya bidang menyangkut mind management. Bagaimana Anda memanage pikiran Anda supaya bisa fokus. Nah, waktu waktu sholat, kita sholat. Dia sholat juga. Ada satu teman berkomentar, memang sholatnya dia lain dengan sholat kita. Dia berusaha betul fokus. Dia berusahain. Kita kan sholat masih bagus kalau ada tumak nina. Ada kan yang tidak ada tumak ninanya itu. Ruku begini terus. Itu tidak sah sholat. Tumak nina itu sedemikian rupa sehingga anggota badan kembali kepada posisinya yang semula. Menyangkut khusyuk begitu juga persis. Ada orang yang menuntut khusyuk yang menjadikan seseorang itu lupa diri. Tidak tahu lagi apa yang di sebelah kiri dan kanannya. Itu kalau bisa begitu bagus, tapi tidak semua orang bisa begitu. Kalau sekali bisa begitu, 2 kali bisa begitu, Nabi pun tidak selalu begitu. Saya dulu pernah memberi contoh, sebentar saya akan kemukakan bagaimana pendapat seorang ulama. Kita bisa setuju dengan pendapatnya, bisa tidak. Tapi yang saya beri contoh begini. Allah mengundang Anda untuk sholat. Ayo kemari minta sama saya. Mau apa? Kita dikasih kesempatan 50 kali. Waduh capek Tuhan 50 kali. Akhirnya 5 kali aja kan. Oke, baguslah. Minta. Syaratnya ada. Lakukan syarat itu. Nah sekarang yang diundang, yang diminta untuk datang ini sikapnya bermacam-macam. Saya ingin mengambil yang mudah deh dulu kita lihat. Saya tidak mau sebut dulu pendapatnya Ibnul Qayyim yang saya anggap mungkin untuk masa kita sekarang ini agak repot gitu. Allah berkata, ayo mari sholat. Ada orang, apa sholat? Gak perlu. Ada yang begitu. Ada orang berkata begini, gak enak ya diundang, gak datang. Dia datang. Tapi dia tidak ngerti. Yang penting dia lihat orang, oh ini orang berdiri, ini orang duduk, dia ikut. Padahal dia tidak mengerti. Dia hanya datang karena segen diundang. Yang ketiga, ada datang, oh iya ini perlu saya datang ini. Dia datang dengan hati yang tulus untuk datang, tetapi waktu dia datang itu pikirannya macam-macam. Bisa begitu. Itu Imam Abu Hanifah pernah kasih nasihat satu orang. Dia kehilangan barang. Oh kamu hilang barang, pergi sholat. Bagaimana? Nanti setan datang sama kamu, beritahu kamu itu barang. Jadi seperti orang masuk ke pameran lukisan diundang, dia datang, dia ngerti sedikit ini begini, baru dia ngobrol sama orang ini begini, ini begini. Dia bertanya. Bagus itu. Ada yang waktu diundang, wah saya dapat kehormatan nih diundang. Dia datang, dia ini pokoknya berusaha sebaik mungkin. Nah, yang terakhir, yang tertinggi ini begini. Ya Allah, kehormatan saya dapat kamu undang saya. Ya Allah, kamu minta saya bermohon kepadamu, saya ingin bermohon kepadamu. Banyak sekali yang saya minta, banyak keperluan saya. Waktu dia sujud, dia menganggap dirinya saya sekarang paling dekat sama Tuhan. Lama dia sujud. Kalau kita ibaratkan dengan lukisan tadi, dia sudah tenggelam dalam lukisan itu. Ada yang tepuk dia tidak rasa lagi. Itu tingkat tertinggi dari khusyuk. Nabi tidak selalu seperti itu. Buktinya ada anak menangis, dia masih dengar anak menangis. Dia percepat salatnya, ya kan? Cucunya datang di punggungnya, naik kuda. Lama dia sujud. Waktu selesai sholat, wahai Nabi kali ini sholat agak panjang nih. Kenapa? Dia, iya saya punya cucu. Cucu ini, kalau orang punya cucu.
Ya kan? Yang penting, hemat saya sekarang, Anda datang dan berusaha belajar. Jangan berkata, waduh, saya nggak mau datang. Sholatlah. Sama dengan yang tadi ini, dia masuk, saya segan, saya dipanggil. Yang masuk di pameran, iya, kita datang. Berusaha belajar. Oh, ini kenapa begini, ini kenapa begitu. Untuk tahap pertama sudah cukup. Itu Buya Hamka ada beri contoh, saya kira bagus. Beliau berkata begini, orang yang berhubungan dengan Allah itu pada mulanya sulit. Beliau beri contoh seperti orang yang mencari stasiun radio. Dia harus gelombang, ya. Dia harus putar pelan-pelan. Terkadang suaranya kecil, ada storing, ya. Kalau dia berhenti memutar begitu terus, harus pelan-pelan sampai akhirnya itu tepat dan dia akan mendengar suara apa yang dia inginkan. Stasiun radio yang dia cari, dia dapat. Begitu katanya sholat. Yang penting usaha terus sampai Anda akan mendengar suara, ini saya, kau mau apa? Ya, itu contohnya Buya Hamka bagus sekali. Oke. Kita lihat ulama dulu nih. Bagaimana dia punya gambaran tentang bagaimana itu sholat. Ada tingkat-tingkatnya. Dia bilang yang pertama itu ada orang sholat, tetapi dia tidak menyempurnakan wudhunya. Dia tidak menyempurnakan syarat-syarat salat. Jadi salat juga, tapi wudhunya nggak benar. Tidak sempurna. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, itu kan air harus membasahi semuanya. Ini, ya, sampai mata kaki. Tapi oke deh, tergantung apa mazhab Anda. Yang penting jangan kurang. Rukuknya kurang, ininya kurang. Orang ini menurut Ibnul Qayyim itu dinamai mu'aqab. Orang ini terancam mendapat siksa karena dia tidak sempurna. Oke. Yang kedua, rukunnya bagus, syaratnya bagus. Oke. Semuanya bagus. Tetapi dia tidak berusaha untuk menolak waswasatus syaitan, gangguan-gangguan setan. Itu kata ulama, itu setan bermacam-macam. Ada setannya wudhu. Ragu, ini airnya bersih atau tidak? Pindah lagi cari ini lagi. Sudah itu ada itu spesialis dalam bidang wudhu. Itu setan itu punya spesialisasi. Ada setannya waktu takbir, Allah, Allah. Itu setan. Dia tidak berusaha untuk menampiknya. Nabi mengajarkan tampik itu. Sampai-sampai Nabi berkata apa? Itu dia datang. Dia berbisik pada kamu bahwa kamu keluar angin. Pergi wudhu lagi, ya. Dan kembali lagi. Pergi wudhu lagi. Itu setan. Tampik itu. Sehingga kata Nabi, kalau kamu tidak mendengar suara, tidak mencium aroma ini, lanjutkan. Nah, ada orang yang sudah bagus semuanya ini, tapi keraguan ini, gangguan setan terlalu banyak. Salat begitu, ada datang lagi, oh ini bisnis saya bagaimana nih? Ini, ya kan begitu. Dan dia terbawa oleh itu. Orang yang semacam ini menurut Ibnul Qayyim itu dinamai muhasab. Muhasab itu artinya akan dimintai tanggung jawabnya. Kalau yang tadi terancam disiksa, ini kenapa kamu begitu? Mungkin ya Allah saya ada kenal satu orang itu kalau mau salat ya Allah lamanya, wudhunya berapa itu setan. Karena itu untuk menampi itu dalam konteks apapun ada rumus keyakinan tidak bisa dibatalkan oleh keraguan. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Tadi saya sudah wudhu, yakin. Ini sekarang saya sudah batal atau tidak? Masih ada wudhunya atau tidak?
Masih, karena Anda yakin. Tadi ini berapa rakaat? 4 atau 3? Apa yang Anda yakini? Ragu tidak bisa membatalkan yang itu. Supaya Anda tenang dalam sholat. Anda punya pegangan. Tidak muhasab ini istilahnya. Nah, ada yang ketiga. Yang ketiga ini semua sudah bagus, tetapi dia berjuang untuk mengenyahkannya. Nah, berjuang untuk mengenyahkannya. Orang semacam ini dinamainya mukaffar anhu, diampuni kesalahannya. Karena Anda sudah berjuang. Berhasil atau tidak soal belakang. Yang penting Anda berjuang. Yang keempat, dia sempurna semuanya, dia tinggalkan semua waswasa dan berusaha sekuat kemampuannya untuk mengenyahkannya sehingga tidak hinggap lagi dalam hatinya rasa ragu. Orang yang semacam inilah yang dinamai musab, orang yang dapat pahala. Tinggal kan? Kita bisa ukur diri kita ini bagaimana. Yang terakhir itu orang yang sudah tidak ada lagi. Sudah tenggelam, ini tadi yang sudah tenggelam. Dia tidak ada lagi ingat sesuatu selain dari Allah. Cinta Allah, hadir di hadapannya Allah. Saya pernah dengar, saya punya guru saya Habib Abdul Qadir Bilfaqih di Malang. Saya masih nyantri di sana. Dia bilang begini, ada satu orang sholat Allah. Allah, setelah 3 kali baru dia berkata Allahu Akbar. Habis sholat ditegur oleh orang sampingnya, kamu kok tadi sampai 3 kali Allahu Akbar? Dia bilang, kamu berbahagia sekali aja sudah bisa. Saya setelah 3 kali baru saya lihat Ka'bah di depan saya. Setelah 3 kali, ini orang tingkat tinggi ini. Ka'bah ada di depan saya, jadi sudah tenggelam dia di dalam sholatnya sehingga dia sudah lihat itu. Ini muqarrab, orang yang didekatkan kepada Allah. Itu khusyuk. Tapi yang penting sekali lagi kalau kita ukuran kita sekarang, yang penting Anda mau, Anda sholat 5 kali sehari itu minimal. Berusaha dari saat ke saat menyempurnakan sholat Anda. Nanti sedikit demi sedikit insya Allah kalau sudah makin tua makin mantap. Oke. Ada bahasan ulama. Bagaimana khusyuk bisa kita dapatkan. Itu dalam Al-Quran ada dikatakan begini. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa alal khasyi'in. Kalau kita bicara dalam konteks doa, ayat ini menyebut 2 hal. As-sabr was-salah. Mintalah bantuan, ista'inu, aun itu bantuan. Mintalah bantuan untuk meraih apa yang kamu inginkan dengan sabar dan salat. Anehnya ini, bahasa Al-Quran ini anehnya. Dia katakan, innaha, itu menunjuk tunggal, sesungguhnya dia, tunggal. Itu tunggal. Menunjuk sabar atau menunjuk sholat. Nah, kalau keduanya dia mestinya berkata fa innahuma, iya kan? Ini yang belajar bahasa Arab nih perlu. Tapi dia katakan fa innaha. Nah, ulama menjawab itu keduanya, tetapi sholat tidak bisa sempurna kecuali kalau Anda sabar. Dan sabar tidak bisa Anda peroleh kecuali dengan meminta bantuan Allah. Jadi dia harus menyatu. Inna ala kabiratun illa
'alal khashi'in. Itu berat kecuali orang yang khusyuk. Nah, siapa yang khusyuk? Kita lihatlah ini lanjutan ayatnya. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang menduga keras bahwa dia akan bertemu dengan Allah. Nah, itu lantas begini dikatakan. Kira-kira kalau diumumkan ada keputusan, besok jam 8 Anda akan digantung. Kan mati kan? Terus Anda mintalah permohonan terakhirmu. Anda minta apa kira-kira? Anda harus digantung. Minta apa? Kalau saya kira-kira, biar saya sholat dulu deh. Iya. Oke. Sholat orang yang merasa akan segera mati. Kira-kira khusyuk atau tidak? Udah. Jadi bayangkanlah waktu Anda sholat, bahwa itu sholat Anda yang terakhir. Nah, itu sebabnya biasa orang tua-tua kita sebelum sholat itu nasihatnya, sallu salata muwaddi'. Sholatlah sholatnya orang yang mau mengucapkan selamat tinggal, saya sudah akan berangkat. Oh, itu pasti khusyuk. Itu di Quran kita ambil itu. Sallu salata muwaddi'. Salatlah seperti salatnya orang yang akan meninggal. Oh, itu tergambar, kalau digambarkan ini sebentar lagi. Oh, itu sujudnya pasti panjang itu. Iya kan? Itu salat. Ada hal lagi saya ingin kembali kepada kita punya kenyataan. Saya terkadang, atau bukan terkadang, seringkali lihat orang itu habis sholat langsung berdiri. Coba lihat hari Jumat langsung berdiri ya. Wah, ini orang terlaluan itu saya. Yang mau duduk sebentar. Kalau tidak bisa baca 33 kali subhanallah, baca 11 kali. Tidak bisa 3 kali duduk. Berapa menit itu? Saya yakin itu karena tidak tahu. Kita disuruh duduk. Mintalah, itu banyak, itu doa-doa yang diajarkan Nabi bagaimana itu. Ya Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma antas salam wa minkas salam. Apapun, yang penting doa. Karena Allah kecewa kalau Anda tidak berdoa dong. Berdoalah. Itu saya diajar oleh guru saya. Saya ingin menyampaikan, jangan tidak baca ayat Quran di surat Al-Ahqaf ayat 15. Nanti bisa dilihat itunya ayatnya. Ini yang dibaca. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jangan tidak baca itu pesannya pada saya. Doa itu, ayat itu menggambarkan bagaimana bakti seorang anak kepada orang tuanya ketika anak itu telah mencapai usia kesempurnaan usia 40 tahun. Dia berdoa, doanya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak alladzi an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, anugerahi saya kemampuan untuk mensyukurimu atas nikmat-Mu yang Engkau limpahkan kepadaku dan nikmat yang Engkau limpahkan pada orang tuaku. Karena aku tidak jadi seperti ini kalau bukan orang tuaku. Kita punya ayah, kita punya ibu yang membesarkan kita. Dia yang membanting tulang. Dia yang berkorban untuk kita. Dia cari rezeki untuk menyekolahkan kita. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Ini lagi. Dan anugerahilah saya kemampuan
untuk beramal soleh yang kamu ridhai, bukan yang saya suka. Ada amal soleh yang kita suka diterima Tuhan, tapi belum tentu Tuhan ridha. Ridha itu puas. Saya beri contoh. Kita pergi umrah itu kalau tulus diterima Tuhan atau tidak? Insya Allah diterima Tuhan. Tapi daripada kita gunakan uangnya untuk itu, kita bantu orang miskin, yang mana lebih disukai Tuhan? Itu sebabnya dulu saya pernah terangkan di sini, ada yang dinamai pilihan waktu beramal. Oh, ini waktunya untuk beramal sekarang ini, bukan yang itu. Ini lebih penting, jadi ada prioritas. An a'mala salihan tardah. Baru apa? Wa aslih li fi dzurriyyati. Jadikan kebaikan itu mengalir kepada anak cucuku. Ini doa untuk diri Anda, untuk ayah Anda, ibu Anda, untuk keturunan Anda. Komplit. Baru wa inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu saya dipesan, jangan tidak baca itu. Supaya salat kita yang tadi, salat khusus ini dengan bentuk-bentuknya itu tadi, kita akhiri dengan salat yang bersifat umum, yaitu permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salat. Itu baru kita dekat. Jadi tidak seperti salat kita selama ini. Satu hal yang saya ingin tambahkan lagi, satu hal bahwa Tuhan menghendaki kemudahan. Mungkin kita sekarang itu terkadang repot ya. Bagaimana nih mau berhenti, mau sholat, macet jalan, mau turun, tidak bisa. Hormati aja waktunya. Gak bisa sholat berdiri kan? Gak bisa sholat berdiri, tidak ada air. Sholat sebagaimana apa adanya Anda bisa. Gak bisa duduk di mobil, sholat di mobil, sholat duduk. Tayamum, selesai. Karena inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Kewajiban yang tetap, ada waktunya yang pasti. Jadi jangan hilangkan waktunya. Kalau perlu jamak, jangan tidak sholat. Jangan sampai malaikat naik melapor, oh tidak sholat ya Allah. Saya kira itu banyak sih yang bisa kita bicarakan tentang sholat. Sekali lagi kita perlu merenung, sholat kita ini udah benar atau tidak. Kita mesti belajar lebih banyak tentang sholat. Kita dalam segala urusan dunia mengambil keputusan, kita harus bermusyawarah. Tapi kalau dalam hal ibadah tidak semestinya bermusyawarah. Artinya kalau kita mau laksanakan kewajiban kita, masa kita bermusyawarah dulu? Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilkan kita untuk menunaikan salat kita 5 waktu, tidak perlu dimusyawarahkan. Kalau kita sudah mendengar hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, segera tunaikan kewajiban kita. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ikatkan salat dengan zakat, atau bahasa lain salat dengan infak, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di suratul Baqarah, dan saya yakin semuanya hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alkitab ini petunjuk bagi siapa? Bagi muttaqin. Dan Allah menjelaskan sifat-sifat mereka. Kalau kita ingin meniru mereka, ingin bergabung bersama mereka, ingin menjadi seperti mereka, ikutilah penjelasan Al-Quran. Siapa sih al-muttaqin ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma
ومما رزقناهم ينفقون. Mereka adalah yang beriman tentang gaib. Apa yang gaib? Allah, malaikat, jannah, surga, neraka, segala sesuatu yang gaib mereka percaya, walaupun mereka tidak melihat dengan mata sendiri. Dan sifat mereka alladzina yuqimuna as-salah. Beda artinya yuqimuna as-salah sama yusallun. Ada orang hanya kerjakan salat, tapi ada orang mendirikan salat. Ada dua orang salat di saf pertama, sama-sama ruku', sama-sama sujud, sama-sama membaca Al-Quran, tetapi satu diterima oleh Allah, satu tidak diterima oleh Allah. Apa persoalannya? Karena satu menghadap Allah dengan hatinya, dan satu hanya menghadap Allah dengan fisik badannya. Makanya kita melihat orang yang salat dengan hatinya, nikmat salatnya, bisa tenang bacaannya, tenang rukuknya, tenang sujudnya. Beda sama orang yang buru-buru melaksanakan salat. Saya pernah masuk satu masjid, habis saya tahiyatul masjid duduk. Saya melihat seorang baru masuk dan juga tahiyatul masjid. Saya melihat gerakan salatnya, subhanallah, bukan subhanallah, na'udzubillah, luar biasa cepat. Saya hanya menangkapi bacaan gerakan salatnya. Saya baca Al-Fatihah, saya baru selesai waladdallin amin. Dengan saya mencuba bagaimana bandingkan bacaan Al-Fatihah dengan salat beliau, dia sudah sampai ke tahiyat, padahal baru saya selesai surat Al-Fatihah. Salat apa ini yang kita kerjakan? Banyak orang-orang berlomba-lomba seolah-olah ada juara. Siapa yang paling cepat selesai salat dapat juara satu. Inilah yang terjadi dalam keadaan kita. Makanya kita merasa tidak nikmat salat kita. Yang kita hanya kejar seminar khusyuk dalam salat, latihan khusyuk dalam salat. Sebenarnya Bapak Ibu biar faham, tidak ada perintah dalam Al-Quran memerintahkan salat yang khusyuk. Tidak ada perintah dari Rasul salat yang khusyuk. Salat khusyuk itu apa? Salat yang khusyuk hasil dari salat yang tenang. Allah perintahkan ketenangan dalam salat. Ar-Rasul SAW memerintahkan ketenangan dalam salat. Kalau sifat khusyuk adalah sifat orang mukmin yang melaksanakan salat tumanina. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ketika ada seorang datang ke masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk masjid tahiyatul masjid, selesai salat dia datang kepada Rasul mau salaman. Rasul tidak menjawab. Bahkan Rasul berkata, salli fa innaka lam tusalli. Salatlah karena kamu belum salat. Dia pergi ke depan, salat lagi, selesai balik lagi bertemu Rasul. Mau salaman, Rasulullah SAW tidak menjawab. Salli fa innaka lam tusalli. Salat dulu karena kamu belum salat. Sampai 3 kali dikasih tahu oleh Rasulullah SAW. Akhirnya orang berkata, mohon maaf ya Rasulullah, saya tidak tahu selain ini salatku. Gimana? Kata Rasulullah SAW, fa idza qumta faqum mutma'inna. Kalau berdiri, berdiri tenang, tumanina. Tumanina salah satu rukun di dalam salat. Tidak sah salat seorang tanpa Al-Fatihah, betul? Sama tidak sah salat seorang tanpa tumanina. Baca tenang, rukuk yang tenang, sujud yang tenang, wallahi akan terasa nikmat. Dari hasil ketenangan dan upaya dan ikhtiar kita akan muncullah rasa khusyuk. Karena khusyuk bukan sesuatu yang datang dari luar, tapi khusyuk sudah ada di dalam hati. Tinggal bagaimana cara dikelola, bagaimana bisa dikembangkan cara salat yang tenang. Makanya Allah ikatkan salat dengan infak. Semakin mulia salat kita, insya-Allah semakin mudah melaksanakan infak dan bersedekah. Ini yang keempat, kalau ceritani hikayatu sholatil khosyin. Saya baca di beberapa kitab, Sayyidina Umar niku dipanah. Panah niku rak wonten mata pancing. Jadi nak melebu niku ditarik sakit, nggih. Nak ditarik napa? Sakit sekali. Ditarik dokter paling canggih pun sakit. Akhirnya Sayyidina Umar kondo, engkau tarik pas aku sholat. Aku nak sholat itu lali. Tenan pas beliau sholat ditarik uga ubah blas. Ditakok iku jenengan ora krasa blas ora.
mosok aku ning ngarepe pangeran eling pangeran krasa lara kan dadi aneh. Tapi alhamdulillah kowe krasa, sing aneh ya kowe wong sowan pangeran kok roh ana wong liwat ya roh. Jadi Sayyidina Umar, dadi khusuke Sayyidina Umar nganti dipanah, ditarik wak kangelan. Loro, pesen engko aku tarik pas sholat. Mulane ora ana sahabat mati kecuali pas sholat. Mergo pembunuhe roh paling lengah iku pas sholat. Umar dipateni pas aku yakin wong nakal mateni rugen pas sholat reksa yakin aku yakin. Plengane ngono jipi. Semasa sholat tetep siaga aja. Iku sirine kena apa Umar dipateni pas sholat. Musuhe ku ngerti sahabat tuh paling lali nak pas sholat. Sayyidina Ali kabudute ge pas sholat. Dan alhamdulillah cerita itu gak ada sekarang karena yang sholat luwih canggih, luwih napa? Canggih. Wah, tetap konangan lho. Sholatnya plengan dis. Konsentrasi penuh menjaga diri sendiri. Nanti kayak lewangeran. Jadi justru itu nunjukno hebatnya Sayyidina Umar. Wes ngerti dalam bahaya tetap sholat. Nah, sekali sholat dia yang pengiran tenanan. Mboten robles. Sayyidina Utsman nggih pas deres Quran. Wae rata-rata ulama dulu begitu. Anu ku masyhur Sayyid Ali Zainal Abidin tuh pas dia sholat blandar ceblok sampai bajunya sobek, omah kobong dekne ra roh. Ditulung siapa saja gak tahu ya dia karena asik mbek pangeran. Mosok jarene mosok aku pas madhep pangeran eling liyane. Nah, tapi kita ora iso kan bayangno salat-salat ke kelas ngoten niku. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad soft paling guri niku yasma'u azizu sodri ka azizil mirjal. Nabi nak salat niku sing guri niku ngerti dentuman dadane Nabi sang wedine nang pangeran kados banyu sing umum. Ka'annahu husya alaih sampai Nabi meh pingsan saking wedine pangeran. Ini disebut taqsa'irru min hujuludul ladzina yakhshawna rabbahum. Jadi Allah nazzala ahsanal hadithi kitabam mutasyabihah. Matsaniya taqsa'irru min hujuludul ladzina yakhshawna rabbahum. Makanya potensinya orang-orang soleh itu jarang sholat sunat karena sholat fardu saja butuh energi yang luar biasa. Meh kudu kesemper. Nah, alhamdulillah kita kan sholat biasa saja. Berarti yo qobliyah yo oke, ba'diyah yo oke, sholat yo oke, tapi cara dipateni wong ora iso. Ya tetep roh, tetep apa? Ngono ngrasane krungu. Parah. Salat awal wis parah. Salat riyen para sahabat itu luar biasa. Sampai wong kafir nak ape nyerang, sampai ana salat khauf iku sampai wong kafir sepakat kok nak nyerang Muhammad iku pas napa? Salat. Sampai akhirnya Allah gawe rukhsah wonten salat khauf. Salat di mana separuh shaf njaga musuh. Mergo Nabi nek salat tu lali. Sahabat nek salat dia lali. Akhirnya gini ku. Dalam sistem keamanan jadi kelemahan sahabat gini ku. Akhirnya Umar salat di depan umum. Lho di depan umum. Kok iso lali kabeh? Mestine nek Umar lali kan makmum Ruhin Mustofa eling mboten iki sing shaf awal 2 niku lali kabeh. Lho nggih imam kok ngarep. Niku Abu Lu'lu Al-Majusi ku iso liwat yo nganti tok Umar yo slamet. Munjir salat kabeh. Nak saiki ora iso, aku yakin ora iso. Oh kena sombure siji to sih. Nyak masjid sapa juwa to sih salat omong ya tenang sih. Lha iku wis anggepe barokah pangeran alhamdulillah. Jadi Umar itu tengarep, paham ya? Abu Lu'lu maju, aman. Mereka sing sholat rasa sadar itu kabeh orang kok Umar tok. Lho mau Umar ngoten liyane mboten nak kecekel tengguri itu. Hebat kan. Sayyidina Ali malah lucu meneh mendelingno ada ya mulai dulu ya ada intelijen namanya Jassas. Dan itu saya tiru dawuh Sayyidina Ali. Jassas itu ya cara niki mata-mata. Ya Amirul Mukminin, orang Khawarij itu berambisi betul membunuh Anda. Mbok ndak usah sholat jamaah di masjid. Kita ini menjaga Anda di rumah. Sayyidina Ali jawab, "Hisni ajali." Jadi masyhur Sayyidina Ali ngendikan, yang menjaga saya itu ajal saya, bukan pengawal presiden. Kalau saya mati sekarang, penjaga nggak ada artinya. Begitu juga aku nak rawaye mati.
Iku wong niat mateni aku ya ora iso. Sepintas ngendikannya ini hanya klis, tapi nak angen-angen bener. Saman delok saiki, misalnya Pak Harto itu prajurit perang mulai dulu, matine ya ning omah. Kok ora pas ketembak musuhe, padahal sak urip-uripe perang. Khalid bin Walid niku sahabat paling banyak perang. Mulai zaman kafir mimpin panglima kafir nglawan perang Nabi perang Uhud itu panglimanya sinten? Khalid. Zaman kafir ya ora kena dipateni wong Islam. Zaman Islam bedino perang. Ya ora kena dipateni wong kafir, pas mati ning kamar nangis. Nangis takoki putune, lho jenengan niku ashabun Nabi pe mati kok nangis. Cung, aku ora kok nangis perkara pe mati. Wong aku perang semangat ben mati syahid kok malah mati ning kamar jare. Nangis dene aku wiri mek kanca-kancaku sing mati ning medan perang. Wah, aku perang semangat ben mati. Malah kok mati ning kamar. Lho iku ajal. Maksudnya iki cerita iku ajal. Hisni ajali. Sing dadi pengawalku yo ajalku. Wong putune Khalid bin Walid, putune Jabir, putune Zubair bin Awam niku putune udah sering lebokno dirijine ning gulune mbah-mbahe mergo tipak panah saking jerone panah. Jare Khalid bin Walid lambene dibuka, delok le gegerku. Ma baina rum khati to'nin wa baina saifin sampai sab'ina to'nah, sekitar 70 luka. Lho ngene kok iso orang mati ning kene ku piye? Nggak, artinya bener Sayyidina Ali. Sayyidina Ali perang tanding berapa kali coba? Menang terus. Dia mulai ikut Nabi perang terus. Siapa yang nggak tahu perang tandingnya Ali ning ambek Marhab teng Khaibar, teng Badar? Nggak tahu mati. Mulane Sayyidina Ali diweden-wedeni mati, jenengan nanti dibunuh jare sing mateni aku iku ora wong ajalku. Dadi aku ora usah kawal. Tenan, akhirnya subuh itu dipateni sinten Abdurrahman bin Muljim tiang Khawarij. Nah, tapi Sayyidina Ali keyakinannya itu aja. Sayyidina Ali lucu tenan. Ketika pas dibacok pertama kena pupune napa ngisor, ini cerita. Aku ramati. Akhbaroni Khalili animit tu yudrobu ala jumjumati hada. Aku dikandani Kanjeng Nabi matiku dibacok dasku kok ora kena ikuku. Jadi Sayyidina Ali lucu pas dalam keadaan ngono cek guyon. Wis pancen wong parek pangeran ora kena dikiasno. Urung cong aku nek iku urung mati, aku dikandani Nabi matiku iku. Iya, kena sirahku jadi. Kayak Sayyidina Utsman, malah Sayyidina Utsman lucu. Dia tuh dikepung orang Khawarij jelas mau bunuh. Ada Sayyid Hasan, saya itu hafal betul sejarah itu. Ada Sayyid Hasan anaknya Sayyidina Ali, ada banyak sahabat. Sayyidina Utsman di rumah baca Quran. Sekitar cara sakniki sekitar duhur akhir. Diingatkan, ya Amirul Mukminin kau mau dibunuh sama orang Khawarij, Bu Anda keluar dari belakang. Atau kita ini Anda perintahkan untuk melawan mereka, pasti kita lawan dan kita pasti menang. Jadi Sayyidina Utsman, ora, aku iki poso sunat. Terus jadi ngomongnya kan janggal, macam ketika ane wali wane. Hubungannya apa jenengan poso mbek dikepung deh. Mau Nabi ku metuki aku ning jendela iki, wa akhbaroni ya Utsman satufti rumai. Man engko kowe buka mbek aku. Dan Nabi oleh ketika dia lucu kan. Engko kowe buka. Jadi artinya engko iki aku mati pas maghrib mung janjine Nabi dijak buka bareng. Lah lucu ora akan ditebak. Ya akhirnya beliau tidak melakukan perlawanan, sekabudut. Jadi ku sahabat mereka itu biasa tertanam inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kowe urip ya ora ora sebabe. Saiki sampean tak takoki, kena apa umurmu nganti 40 tahun? Kowe ora sebabe, ora ora. Kowe aja anut dokter, anut wong-wong. Kita hidup karena kita sehat. Kalau Anda sehat terus hidup, kenapa Anda bisa menentukan durasinya? Kesehatan begini itu bertahannya berapa? Kan ya ora iso jelasno. Wong kerja sehat aja urip, omongan kok ngono. Lah iya setelah sehat itu durasinya berapa? Kalau Anda pinter kan harusnya bisa ngitung. Ternyata kita enggak pernah tahu kan. Kenapa ada yang hidup 90 tahun, ada yang 40? Jadi walhasil kita urip ya ora sebabe, kita mati ya ora sebabe. Namung roh kabeh ku lillahi rabbil alamin. La syari kala. Begini ya. Saya tak cerita karena saya baca kitab itu banyak sekali. Ini bukan dalam konteks sombong atau takabur boten.
Saya cerita baca kitab banyak itu supaya sampean tahu bahwa pikiran saya ini mamlu, dipenuhi dengan pikiran-pikiran ulama dulu karena saya sering baca. Jadi tidak pikiran saya sendiri. Khusyuk itu maknanya takut. Ya takut itu ya maknanya takut. Takut itu ya kelas-kelasan. Misalnya saya dipanggil bapak saya, "Bahak sini." Sekedar datang ke tempat itu meskipun nggak niat nurut. Saya ulang lagi, sekedar datang ke tempat beliau manggil saya meskipun nggak niat nurut, itu sudah satu poin tertentu. Karena dipanggil terus menghadap itu sudah bagus. Meskipun di hati saya nanti saya bilang nggak mau, saya mau main. Tapi itu sudah poin tersendiri. Karena bandingannya akbala dalam bahasa Arab itu adbaro. Adbaro itu dari kata dubur. Dubur itu membelakangi. Daripada misalnya dipanggil Bahak sini, malah lari menjauh, membelakangi. Kalau dalam bahasa Arab adbaro, adbaro itu menjadikan duburnya di belakangnya. Makanya bandingannya akbala itu menghadap dengan muka. Kalau adbaro orang di belakangi pakai duburnya. Makanya dalam bahasa Arab disebut adbaro. Sehingga terburuk dari seorang hamba itu adbaro, dipanggil ndak moro, dipanggil ndak menuju yang dipanggil, malah menjauh. Nah menjauh ini dalam bahasa Arab itu kadang dibahasakan tawalla. Tawalla itu mengo itu menghindari, atau adbaro membelakang. Jadi kalau Anda sholat kok masih sering salah, dan saya yakin semua orang juga gitu, kalau nggak nabi, nggak wali itu ada ya kesalahan-kesalahan yang tidak fatal-fatal banget, karena ada kebaikan yang Anda lakukan, yaitu ketika Anda dipanggil, Anda istijabah, Anda mengiyakan dengan menghadap. Ya, itu sudah bagus. Nah setelah menghadap ternyata disuruh apa itu tidak nurut. Disuruh apa gak nurut itu satu kesalahan yang tidak mengganggu poin pertama tadi, Anda menghadap. Sehingga banyak cerita di hadis-hadis, ada sahabat yang zaman itu tidak soleh-soleh banget. Zaman itu ketika Nabi, saya ini mau sholat ya Rasulullah, tapi jangan diminta berhenti dari begini-begini. Beliau menyebutkan sekian kemungkaran sahabat tadi. Nabi komentarnya itu sayan hahumayakun. Nanti kalau sering sholat lama-lama ya nggak begitu. Nah ini kelirunya kita sebagai manusia. Lama-lama juga baik itu kita kira itu terus harus sekarang gitu loh. Nah itu keliru. Harus sekarang itu keliru. Bisa saja kita ini setiap sholat pasti sudah ditulis Allah nanti itu mati baik. Lala nanti habis asar sebelum kita maksiat sudah mati. Habis sisa sebelum kita maksiat lagi sudah mati. Dari barokahnya sholat itu ada waktu yang potensi ya, potensi sholat itu akhir kenangan kita, sholat itu identitas kita, sholat itu status kita. Nah, karena kita sholat itu pakai niat, niat itu komitmen. Sementara kalau Anda maksiat itu tidak pakai niat, karena zalla itu ya ada niat maksiat, tahu-tahu mungkin di bis ketemu orang cantik, terus agak jelalatan, tapi kan tidak niat. Tapi kalau sampai sholat kan datang ke masjid, bayangkan diimami ini, nanti kamu takbir, nanti kamu baca ini, baca ini. Jadi benar-benar komitmen, itu status kita. Kata Said Zabidi disebut mautinuhu wa haqiqatuh. Baiknya umat Islam itu kalau taat itu mautinu, itu alamat resminya, itu statusnya kan, kata Said Zabidi. Tapi kalau dia maksiat itu zallah itu kepleset. Jadi tidak pernah jadi status kita. Semoga semua maksiat kita ini tidak status tapi zallah. Tapi ketika taat itu status hakikat kita. Maka fal ubudiyah ya haqiqatuh wa mautinuhu wa dzatuh. Ini kata Said Abdul Az-Zabidi pengarang Islam. Orang Islam itu orang yang ketika ibadah itu identitasnya betul. Ketika ibadah itu Allahu Akbar, dia berharap rahmatnya Allah gini-gini. Nah ketika salah dia zallah. Dia ngantor ya ada niat korupsi, dia ingin memenai negara ini, dia nyai juga agak ingin macam-macam gitu. Ya tapi karena manusia terus ada zallah. Nah semoga semua kesalahan kita ini zallah itu ya cara Jawa kepleset, tidak mental. Dan semua kebaikan kita ini mental, yaitu kebaikan yang jadi tempat kita, identitas kita, haqiqatuh wa mautinuh wa dzat. Tapi jangan pernah berpikir kalau apa artinya sholat kalau kita masih melakukan kemungkaran, itu salah besar. Sholat itu wajib, dengan Anda sholat itu sudah mengurangi kemungkaran Anda, karena Anda tidak melawan ketentuan Allah Ta'ala. Kayak kita orang Indonesia, meskipun kita koruptor, mau jadi KTP Indonesia sudah bagus, kita mau jadi warga Indonesia, meskipun setelah itu kita korupsi dan salah, tapi lumayan mau jadi warga apa? Indonesia. Orang mau sholat artinya dia menstatuskan diri sebagai hamba Allah. Teken kontrak, kalau saya ini hambamu ya Allah, anta robbi, iya kana butuh, iya kana stain. Soal salah ya salah aja, yang sama. Kita tetap warga Indonesia meskipun kita salah,
Meskipun kita koruptor, meskipun kita salah, tetap aja warga Indonesia yang berhak mendapat jatah makan meskipun di penjara, meskipun apa. Sama, kita ini hamba Allah yang mengakui kalau Allah itu Tuhan, kita hamba. Dan barokahnya pengakuan itu insya Allah di cerita-cerita syafaat, kalau kita dosa atau apa, insya Allah dapat syafaatnya Rasulullah SAW, karena kita tidak pernah lari dari status kehambaan. Jadi yang harus dipegang, makanya status kehambaan ini nggak boleh hilang. Kita harus sering bilang Robbi, Robbi, Tuhanku yang merawat aku, yang memberi aku. Dengan demikian kita menjaga status kehambaan kita. Dan status hamba ini yang menjadikan orang layak masuk surga, yaitu fadkhuli fi ibadi, kamu harus resmi menjadi hambaku, baru ada perintah wadkhuli jannati. Kalau menjadi hamba aja nggak mau, kita punya keangkuhan, punya keinginan yang mulu-mulu, sehingga seakan-akan kita ini Tuhan, nah itu tidak menghamba. Kita harus fadkhuli fi ibadi, baru wadkhuli jannati. Saya kira demikian, semoga ini manfaat. Monggo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.